pelajaran. Seperti biasa, sebelum itu kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Kau telah bangunkan kami di pagi hari yang cerah Tuhan. Berkat-Mu luar biasa Tuhan untuk kami hari ini. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau urapi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadikan kehidupan kami lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Sahabat Sejati. Terambil dari Mazmur pasal 107 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Pernahkah Anda memiliki sahabat karib yang mau mendampingi Anda di kala suka dan duka? Berbahagialah jika kita memilikinya. Tidak semua orang bisa menjadi sahabat sejati. Beberapa orang justru memanfaatkan pertemanan demi kepentingan pribadinya. Tapi tidak demikian dengan Allah. Ia adalah sahabat sejati bagi umat-Nya. Ia bukan hanya menjadi sahabat setia dalam suka dan duka. Ia juga bertindak sebagai penebus dan pembebas untuk umat. Berkali-kali Allah menolong dan menyelamatkan umat-Nya dari mara bahaya. Oleh karena itu, pemazmur berkata, "Bersyukurlah sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pemazmur mengajak umat bersyukur karena mereka memiliki Allah yang penuh kasih, rahmat, dan kebaikan. Sesungguhnya Allah melihat dan memperhatikan umat-Nya. Ia siap mengulurkan tangan, menopang dan menolong umat-Nya. Mereka yang sedang dalam kesesakan dan terpuruk akan ditolong-Nya saat mereka mau berseru kepadanya. Tidak berhenti pada tindakan yang menyelamatkan, Allah melanjutkan karyanya dengan menuntun mereka pada jalan yang lurus. Jadi anak-anak, banyak dari kita atau bahkan kebanyakan dari kita pasti pernah mengalami hal yang sangat menyesakan dalam kehidupan kita, atau kita pernah terpuruk oleh keadaan. Jangan pernah putus asa. Mintalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sahabat yang paling setia dalam kehidupan kita. Tuhan siap mengulurkan tangannya untuk menolong kita dan menopang kita. Tuhan bukanlah Allah yang membiarkan umat-Nya jatuh dalam kesesatan. Ia adalah Allah yang menuntun umat-Nya pada kebenaran, yang akhirnya umat Tuhan dapat menikmati sukacita sejati dan memuji-muji Allah karena kebaikan-Nya. Sebaik-baiknya seorang sahabat, mereka pasti pernah mengecewakan kita. Namun hal itu tidak berlaku bagi Allah karena Ia adalah sahabat yang tidak pernah ingkar janji. Nah, siapa di antara kita yang pernah ingkar janji, tapi dia mengaku sebagai sahabat? Nah, perlu dipertanyakan apakah dia benar-benar sahabat sejati atau bukan. Karena kembali lagi, sebaik-baiknya seorang sahabat, mereka pasti pernah mengecewakan kita.
Pernah nggak mendengar istilah bahwa orang yang paling dekat dengan kita atau yang paling kita sayangi adalah orang yang berpotensi lebih besar untuk menghadirkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mendengar istilah itu, dan mungkin pula tidak 100% terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan pasti akan merasakan hal tersebut, yaitu dikecewakan oleh orang yang dekat dengan kita. Dan kembali lagi, hal itu tidak pernah berlaku bagi Allah, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Lebih dari itu, Ia selalu menyertai dan melindungi kita. Jadi anak-anak, seburuk apapun keadaan yang kita alami, yakinlah bahwa Allah selalu ada untuk kita. Perlu kita ingat bahwa seburuk apapun keadaan yang kita alami, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Bagaimanapun tersesatnya kita, sejauh apapun kita tersesat, selalu ada harapan dan jalan pertobatan. Tuhan juga akan menuntun kita kepada jalan yang lurus dan benar, sehingga kita tidak akan salah arah dan dapat menikmati sukacita sejati. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan, sahabat sejati kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak. Semoga bisa menjadikan kehidupan kalian lebih bermanfaat dan dapat memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang kembali selalu menguatkan kami Tuhan, selalu menjadikan kehidupan kami lebih baik Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu dapat berjalan di jalan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, pasti kami pernah dan akan menerima sebuah kekecewaan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, Kau akan selalu menolong kami, Kau akan selalu menopang kehidupan kami, Kau akan selalu menghibur kami, karena kami yakin Kau adalah sahabat sejati kami Tuhan. Kau adalah satu-satunya sahabat sejati yang kami miliki Tuhan. Sehingga kehidupan kami akan menjadi lebih baik dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami juga akan menemui sukacita yang sejati yang hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru Tuhan. Kiranya Engkau membuka pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru kepada kami dapat menjadikan bekal untuk kehidupan kami di masa depan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berseru, berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih dan selamat pagi.